Pada zaman dahulu, pada sebuah puncak gunung yang terletak di wilayah Bengkulu, hiduplah seekor ular raksasa. Oleh masyarakat setempat, ular raksasa tersebut dikenal dengan nama ular endaung. Terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, di bagian timur Provinsi Bengkulu, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di bagian utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan di bagian barat Provinsi Bengkulu terhampar salah satu lautan terbesar di dunia, yaitu Samudra Indonesia. Legenda tentang ular endaung dimulai dari kisah seorang perempuan tua dan 4 orang putrinya. Mereka menempati sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan, tidak jauh dari gunung tempat ular endaung bersemayam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut mengandalkan ladang yang ada di belakang rumah mereka. Sayangnya di keluarga yang miskin itu hanya wanita tua, putri bungsu, dan putri ketiga yang rajin bekerja. Putri pertama dan kedua ternyata anak-anak yang pemalas. Suatu hari wanita tua itu jatuh sakit. Seorang tabib desa dipanggil dan segera memeriksanya. Ibu kalian menderita sakit yang parah. Aku bisa meramal obatnya dari beberapa akar tanaman yang ada di hutan di sana. Tapi akar tanaman obat itu harus direbus dengan bara abadi yang ada di kawah puncak gunung sana. Lalu siapakah yang akan berani mengambil bara abadi tersebut? Maafkan aku, Ibu. Mana berani aku mengambil bara abadi di kawah gunung. Aku juga tidak berani, Bu. Di puncak gunung itu kan bersemayam ular raksasa. Bagaimana jika aku dimakan ular? Itu demi Ibu. Aku akan mengambil bara abadi. Ibu, doakan aku supaya selamat ya. Aku akan ikut denganmu, adik. Ternyata justru putri bungsu dan putri ketiga yang berani berangkat mengambil bara abadi tersebut. Sebelum berangkat, putri bungsu dan putri ketiga tidak lupa mohon didoakan agar selamat. Kedua kakaknya terkejut dan terheran-heran melihat adik mereka. Sedangkan sang tabib terlihat kagum dan bangga pada putri bungsu dan putri ketiga wanita tua itu. Sang putri bungsu dan putri ketiga berjalan mendaki ke puncak gunung. Segala rintangan ditempuhnya demi mencari obat untuk kesembuhan ibunya. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, putri bungsu dan putri ketiga yang kelelahan beristirahat dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon yang besar. Ketika sedang melepas lelah, batang kayu besar tempat putri bungsu dan putri ketiga bersandar tiba-tiba bergerak. Apa ini? Mengapa terasa bergerak? Wah, siapakah engkau? Mengapa engkau ada di puncak gunung ini? Putri bungsu kemudian menceritakan tentang penyakit yang menimpa ibunya. Ular endaung merasa sedih mendengar cerita si bungsu. Tanpa terasa ular endaung meneteskan air mata. Putri ketiga merasa terharu melihat ular endaung meneteskan air mata mendengar cerita dari adik bungsunya. Tenang saja, aku akan mengambilkan bara abadi itu. Tidak mungkin kamu turun ke bawah kawah itu. Terima kasih ular endaung. Meskipun kamu ular, tapi ternyata kamu baik hati dan tidak jahat. Ular endaung segera turun ke dalam kawah mengambil bara abadi. Sedangkan putri bungsu dan putri ketiga mengamati dari bibir kawah. Tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam kawah. Asap putih menjadi sangat tebal. Ada apa, adikku? Sehingga Apa yang putri terjadi? bungsu tidak bisa melihat Ular endaung, apakah kamu baik-baik saja? Syukurlah engkau selamat, ular endaung. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kalau cuma masuk ke dalam kawah itu perkara kecil saya. Tetapi bagaimana dengan bara abadinya? Apakah kau berhasil membawanya? Nah, ini dia. Kamu hebat, ular endaung. Kalau begitu, bolehkah aku membawa bara abadi? Aku ingin sekali ibuku cepat sembuh. Benar, kami ingin ibu kami cepat sembuh. Setelah aku memberikan bara abadi ini,
maukah engkau kembali ke sini? Tapi mengapa aku harus kembali ke sini, Ular Ndawung? Aku ingin menjadi temanmu. Bagaimana ya? Aku sangat bingung menjawab ini. Baiklah, mana mungkin ular menyeramkan sepertiku itu berteman dengan gadis cantik sepertimu. Ular, aku akan kembali ke sini. Tetapi aku harus mengobati ibuku dulu. Lalu dengan cepat aku kembali ke sini, Ular. Baiklah, terima kasih Putri. Sesampainya di rumah, kakak-kakaknya terkejut melihat putri bungsu selamat. Hah? Adikku, engkau selamat? Apakah ini engkau benar-benar adikku? Sungguh luar biasa, Tuhan menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Terima kasih putriku, engkau telah mempertaruhkan keselamatanmu demi mendapatkan obat untukku. Bungsu, ceritakanlah bagaimana kalian bisa melewati ular daun yang ada di kawah puncak gunung sana. Putri bungsu menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama di puncak gunung bersama ular endaung. Ibunya dan tabib merasa takjub dan bangga dengan keberanian putri bungsu dan putri ketiga. Putri pertama pun akan kembali ke gunung dan menemani ular endaung. Saat sore harinya, putri bungsu sangat terkejut melihat keanehan yang terjadi pada ular endaung. Ular yang sangat besar dan menyeramkan tersebut berubah menjadi sosok wanita berparas cantik. Siapakah engkau sebenarnya, Adinda? Sebenarnya aku adalah ratu di sini. Namaku Ratu Dewi Mas. Ular endaung yang ternyata adalah Ratu Dewi Mas menceritakan bahwa dirinya dikutuk menjadi ular raksasa oleh bibinya. Sang bibi sangat menginginkan menjadi ratu, sehingga harus menyingkirkan Ratu Dewi Mas yang merupakan ratu mahkota. Wanita tua dan ketiga anak perempuannya pergi ke puncak gunung untuk melihat kabar putri bungsunya. Karena berjalan pelan mereka baru sampai ke puncak gunung setelah malam tiba. Sesampainya di puncak gunung, mereka terkejut melihat si putri bungsu bersama seorang wanita berparas cantik, bukan dengan seekor ular. Putriku, siapakah wanita yang bersama? Putri bungsu menceritakan tentang siapa sebenarnya ular endaung yang selama ini ditakuti oleh warga di sekitar gunung tersebut. Syukurlah putriku, ini agung nugrah dari Yang Maha Kuasa, karena selama ini engkau sangat berbakti kepada ibu. Ketika malam telah larut, kedua kakak putri bungsu yang merasa iri ternyata merencanakan sesuatu melihat ibu, adiknya, dan Ratu Dewi Mas telah tidur. Mereka berdua diam-diam membakar kulit ular milik Ratu Dewi Mas. Mereka mencoba memfitnah adiknya dengan meletakkan abu bekas kulit ular tersebut di dekat si putri bungsu. Pagi harinya, Ratu Dewi Mas yang baru bangun terkejut melihat kulit ularnya terbakar habis. Anehnya, bukannya sedih atau marah, Ratu Dewi Mas justru sangat gembira. Dia segera membangunkan si putri bungsu. Adinda, ada apa, Ratu? Apakah engkau yang membakar kulit ularku? Tidak. Syukurlah jika ada orang yang rela membakar kulit ularku, maka sihir itu betul-betul hilang. Kedua kakak si bungsu yang mendengar hal tersebut menjadi sangat menyesal. Mereka pun mengaku telah melakukannya setelah terbebas dari sihir. Ratu Dewi Mas segera kembali ke istana dan mengusir bibinya. Ratu Dewi Mas pun merayakannya dengan si putri bungsu berupa pesta besar-besaran. Ratu Dewi Mas kemudian dinobatkan menjadi ratu menggantikan bibinya yang jahat.